iman itu diturunkan dalam bidang ilmu namanya ilmu hakikat atau ilmu akidah. Lalu al-ihsan itu diturunkan dalam bidang ilmu namanya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu dibagi dua. Ada tasawuf amali namanya ilmu tarekat. Ada tasawuf nasari namanya ilmu ma'rifat. Maka ilmu dalam Islam kita kenal empat: syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Untuk apa empat ini? Untuk membina diri kita yang empat lapis. Jadi diri kita manusia ini terdiri dari empat lapis. Lapis pertama disebut dengan tubuh yang kasar atau jasmani, dibina dengan ilmu fikih atau ilmu syariat supaya tubuh ini selamat, mana halal, mana haram, mana sah, mana batal. Itu urusan fikih untuk menyelamatkan tubuh. Nah, yang kedua ada ilmu tarekat. Ilmu tarekat ini membina hati supaya hati ini bersih, tidak iri, tidak dengki, tidak hasut. Supaya hati kita ini selalu ingat kepada Allah. Dia hanya terpaut kepada Allah saja. Jadi ilmu tarekat. Jadi belajar tarekat itu belajar zikir. Belajar zikir itu belajar membersihkan hati. Kulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatu ada alat pembersih. Alat pembersih hati itu zikir kepada Allah. Itu yang ketiga. Yang ketiga ilmu hakikat. Nah, ilmu hakikat ini untuk membina nyawa kita. Siapa sebenarnya nyawa kita? Ruh kita ini siapa? Dan hakikat ruh itu siapa? Hakikat turun naiknya nafas itu apa? Ini kajian-kajian hakikat. Nah, yang keempat ini membina nyawa. Yang keempat ilmu ma'rifat untuk membina rahasia diri kita. Siapa sebenarnya rahasia diri kita? Jadi diri kita empat lapis: tubuh, hati, nyawa, dan rahasia. Dibina dengan ilmu yang empat: syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Itu sudah kita kaji pada awal. Sekarang saya ingin sampaikan kajian tentang dua kalimat syahadat. Kenapa saya bukakan dulu? Karena saya pikir inilah yang pokok. Dua kalimat syahadat. Kalau rukun Islam itu kita ibaratkan sebuah bangunan, itu dua kalimat syahadat itu fondasi atau tempat berdirinya bangunan. Jadi kalau tempat berdirinya bangunan itu kokoh, insya Allah bangunannya akan langgeng, akan kokoh juga. Tapi kalau fondasinya atau tempat berdirinya bangunan itu labil, cepat roboh bangunan di atasnya. Itu dua kalimat syahadat. Lalu salat itu ibarat tiang-tiang. As-salatu imaduddin. Man aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad adzaddin. Salat itu tiang agama. Siapa orang mendirikan salat, berarti dia mendirikan agamanya. Siapa orang yang meninggalkan salat, berarti dia menentukan agamanya. Yang ketiga puasa. Puasa itu sunnah, dinding pembatas. Yang keempat saum, puasa. Puasa itu menahan. Jadi as-saumu sunnah. Puasa itu dinding ya. Puasa itu dinding, sedangkan yang keempat zakat. Zakat itu bersih. Bersih itu sirkulasi angin itu lancar, itu pintu dan jendela. Jadi kalau puasa itu ibarat dinding, sedangkan zakat itu ibarat pintu dan jendela. Haji atapnya. Jadi kalau sudah lengkap empat ini, sudah berdiri sebuah bangunan. Fondasi sudah ada, tiangnya sudah ada,
dindingnya sudah ada, pintu jendela sudah ada, ataupun sudah tinggal lagi kita membaguskan bangunan. Seperti apa bangunan yang kita inginkan. Ya, semakin banyak sunatnya, semakin bagus bangunannya. Kalau hanya wajibnya saja, itu gampang. Dinding itu bata merah saja itu sudah cukup. Tapi kan tidak indah kalau tidak diplaster, tidak dihaji, dicat, diprofil. Kayak gini pakai granit begini itu mahal. Jadi sunat-sunat itu lebih mahal daripada yang wajib. Wajar-wajar saja kalau orang jarang-jarang mengerjakan sunat. Nah, jadi jangan dibayangkan sunat itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tak apa. Itu kita meringankan sunat. Jadi semakin banyak sunatnya, semakin indah sebuah bangunan. Para awliya Allah itu bedanya dengan kita antara lain. Mereka banyak sunatnya, Pak. Kalau kita ini sudah mengerjakan yang fardu saja sudah syukur. Ya. Semakin banyak sunatnya, semakin indah sebuah bangunan. Nah begitu juga dalam beragama. Semakin banyak sunatnya, insya Allah semakin mulia kita dipandang Allah dan dipandang makhluk. Bapak Ibu yang saya hormati itu masalah. Sekarang dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat ini fondasi atau tempat berdirinya bangunan. Ini harus kokoh. Ya. Kokohnya itu harus kita pahami dari 5 sudut pandang. Pertama, kita perlu paham cara mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah ini saya kira perlu untuk kita pahami cara mengucapkannya. Terutama adik-adik para generasi muda. Kadang-kadang miris juga. Saya sering mengikuti ijab kabul pengantin yang baru dipimpin oleh Pak PPN mengucap dua kalimat syahadat. Ada yang sampai 3-4 kali diulang nggak lurus. Jadi baru mengucapkan kalimatnya saja nggak lurus. Gimana mau selanjutnya? Jadi belajar mengucapkan dua kalimat syahadat ilmunya ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu bagian daripada ilmu syariat. Nah, jadi ilmu syariat mana makharijul hurufnya, panjang pendeknya dan lain sebagainya. Khusus di dalam sholat saya menganjurkan mengucap dua kalimat syahadat itu dalam satu nafas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi jangan diputus. Asyhadu an la ilaha illallah nanti kemudian disambung asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan batal sholatnya, tetapi pemahaman dari segi sudut pandangan hakikat kurang pas. Jadi saya menganjurkan mengucap dua kalimat syahadat khususnya di dalam sholat diusahakan satu nafas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu belajar cara mengamalkan dua kalimat syahadat. Bagaimana cara mengamalkan dua kalimat syahadat? Ilmunya ilmu tarekat. Jadi belajar tarekat itu sebenarnya belajar cara mengamalkan dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat. Jadi belajar tarekat ini Bapak Ibu yang hormati belajar zikir. Ya. Nah, ketika kita belajar zikir, kita lihat zikirnya itu ada yang disebut zikir jahar yang diucapkan dengan lisan, ada yang disebut dengan zikir khafi yang disebut pakai hati. Nah, dua-duanya ini perintah Allah dan Rasul. Rasul memerintahkan kepada para sahabat, jadidu imanakum, kata Rasul kepada para sahabat kalian, perbaharui iman kalian. Lalu sahabat tanya,
kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana caranya kami perbaharui iman kami ya Rasul? Lalu Rasul menjawab, faksiru bizikri la ilaha illallah, kalian mesti banyak-banyak sebut la ilaha illallah. Nah, jadi kita berzikir dengan kalimat la ilaha illallah dalam bilangan yang banyak itu merupakan pelaksanaan dari ajaran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau percaya kepada Rasul, itulah salah satu ajarannya. Faksiru bizikri la ilaha illallah. Nah, jadi jangan pernah dalam hati kita benci kepada pelaku zikir. Kadang-kadang ada yang benci, apa yang zikir keras-keraskan la ilaha illallah, Tuhan tidak tuli. Nah, ini kena nggak paham saja, padahal itu perintah Rasul itu. Banyak-banyak kalian sebut la ilaha illallah. Nah, kemudian yang kedua zikir dalam hati. Ini perintah Allah langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkur rabbaka fi nafsik tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takun minal ghafilin. Sebut nama Tuhanmu pakai hati, dengan rasa rendah diri, rasa takut kepada Allah, tanpa bersuara. Wa dunal jahri minal qawli, jangan bersuara keras, tak boleh bersuara. Ya, jadi ayat ini bukan melarang zikir bersuara, tetapi menyuruh zikir pakai hati. Karena zikirnya pakai hati, ya jangan bersuara. Kalau bersuara ya bukan pakai hati namanya. Jadi jangan dijadikan ayat ini alasan untuk melarang orang zikir bersuara, Pak. Nah, so kadang-kadang kita dengan ada nggak boleh zikir bersuara keras. Nah, dilarang, ini ayat yang salah letak. Ini ayatnya bukan melarang zikir bersuara, tetapi menyuruh zikir pakai hati. Nah, ketika zikirnya pakai hati, ya jangan bersuara. Padunal jahri bil ghudwi wal asal. Al-Marawi itu di dalam kitab tafsir Marawi bilang bil ghudwi wal asal itu apa? Pagi, sore, siang, malam, sehat, sakit, lapang, sempit. Di darat, di laut, di udara, di mana saja, kapan saja. Wala takum minal ghafilin, kamu jangan sampai lalai. Sedetak jantung, sehembus nafas tidak ingat Allah, itu namanya lalai. Begitu kita lalai, kita sudah kena dosa. Jadi kita berdosa itu bukan karena maling aja, nggak ingat Allah saja kita sudah dosa. Ya. Idza dzakartani syakartani wa idza nasitani kafartani. Ya, kalau kamu ingat aku, tanda syukur. Tapi kalau kamu lupa aku, tanda kufur.